Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rimade Airawi Gayatri, perwakilan dari SMP Negeri 2 Rendang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Asal-usul Selat Bali. Suatu hari di Bali, hiduplah seorang Brahmana terpelajar bernama Sidi Mantra. Sang Yang Widya atau Betara Guru menghadiahkan Brahmana harta dan seorang istri yang cantik. Setelah beberapa tahun menikah, Brahmana dan istrinya memiliki anak lelaki bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan pandai. Namun, pemuda itu suka berjudi. Dia sering kalah saat berjudi dan dipaksa untuk menempatkan barang-barang orang tuanya sebagai taruhan. Pria muda itu juga tidak malu untuk mengambil pinjaman. Karena sudah tidak sanggup membayar hutang dari kebiasaannya berjudi, Manik Angkeran meminta bantuan ayahnya. "Bapak, tolong aku!" seru Manik Angkeran. Kamu pasti kalah berjudi lagi ya?" timpa bapaknya. "Iya Bapak, tadi aku berjudi dan kalah lagi. Aku tidak sanggup untuk membayar hutang. Tolong aku Bapak, mereka ingin membunuhku." Manik Angkeran mengiba kepada bapaknya. Beberapa hari kemudian, Sidi Mantra berpuasa dan berdoa memohon bantuan para dewa. Tiba-tiba dia mendengar suara. "Sidi Mantra, ada harta yang dijaga oleh naga bernama Naga Basuki. Pergilah ke kawah Gunung Agung dan minta naga tersebut memberikan sebagian dari harta karunnya." Lantas, Sidi Mantra pergi ke kawah Gunung Agung. Dia duduk bersila, membunyikan bajra, membaca mantra, dan memanggil nama Naga Basuki. Tidak lama setelah itu, naga itu keluar. Mendengar kunjungan Sidi Mantra ke kawah, Naga Basuki menggeliat. Dan dari sisik-sisiknya keluar emas dan berlian. Setelah berterima kasih, Sidi Mantra mohon diri. Sesampainya di rumah, Sidi Mantra memberikan semua harta itu kepada Manik Angkeran, berharap dia tidak akan berjudi lagi. Namun, tiba-tiba Manik Angkeran menghabiskan semua harta yang diberikan bapaknya. Tidak lama setelah itu, Manik Angkeran kembali meminta bantuan ayahnya. Namun, Sidi Mantra kecewa dan menolak permintaan putranya. "Maafkan aku, Bapak. Aku tadi berjudi dan kalah lagi," kata Manik Angkeran sembari menundukkan kepalanya. "Tidak, Bapak tidak dapat membantumu lagi. Pergi dan bayar hutang-hutangmu sendiri," kata Sidi Mantra dengan wajah yang memerah. Manik Angkeran tidak tinggal diam. Dia menemukan dari mana ayahnya mendapatkan harta itu. Tidak lama kemudian, Manik Angkeran tahu bahwa harta itu didapat dari Gunung Agung. Dan untuk sampai ke sana, dia harus membaca mantra. Namun, Manik Angkeran tidak pernah belajar tentang mantra ataupun doa. Karena itu, dia hanya pergi membawa bajra yang dia curi dari ayahnya ketika Sidi Mantra sedang tidur. Sesampainya di tepi kawah Gunung Agung, Manik Angkeran membunyikan bajra. Tidak lama setelah itu, Naga Basuki keluar, yang menjadi sangat ketakutan ketika melihat naga. Ampun naga, jangan memangsaku," pinta Manik Angkeran. "Hai anak muda, kamu siapa dan kenapa membunyikan bajra tanpa membaca mantra?" tanya Naga Basuki. Aku Manik Angkeran, putra dari Empu Sidi Mantra," kata Manik Angkeran dengan gugup. "Hai Manik Angkeran, ada apa engkau kemari dengan bajra yang kau curi dari bapakmu itu?" tanya Naga Basuki. "Hamba diutus hamba untuk meminta perhiasan emas dan berlian darimu, wahai Naga Basuki," kata Manik Angkeran. Setelah
mengetahui niat Manikangkaran mengunjungi naga, Naga Basuki berkata, "Aku akan memberimu harta itu, tetapi dengan satu syarat. Kamu harus mengubah perilakumu. Jangan berjudi lagi. Ingat hukum karma." Kata Naga Basuki. Manikangkaran kagum melihat emas, berlian, dan permata di depannya. Niat jahat kemudian menyelimuti hatinya. Ingin mendapat lebih banyak harta, Manikangkaran menebas ekor naga. Ketika Naga Basuki membalikkan tubuhnya ingin kembali ke sarangnya. Setelah itu, Manikangkaran berlari dengan ketakutan. Namun, dia tidak tahu bahwa Naga Basuki adalah makhluk yang sangat kuat. Ketika Naga Basuki menjilat kaki Manikangkaran di tanah, Manikangkaran terbakar menjadi abu. Melihat kematian putranya, Sidimantra merasa sangat sedih. Dia segera mencari Naga Basuki dan memohon agar putranya dihidupkan kembali. Dengan syarat, Sidimantra harus bisa mengembalikan ekor naga kembali normal. Lalu, dengan kekuatannya, Sidimantra berhasil menjemurkan ekor naga. Setelah Naga Basuki menghidupkan putranya kembali, Manikangkaran memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan bodoh itu lagi. Sidimantra tahu Manikangkaran sudah bertaubat, namun dia memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi hidup dengan Manikangkaran. "Kamu harus memulai hidup baru," kata Sidimantra. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Dan dari tempat dia berdiri, muncul sumber air yang semakin hari semakin besar seperti laut. Dengan kekuatan gaib, dia membuat garis yang memisahkan dirinya dengan putranya. Kisah ini adalah dasar dari asal-usul Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Pesan yang dapat diambil dari kisah asal-usul Selat Bali adalah bahwa sifat orang gemar berjudi dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan akan mendapatkan karma yang buruk atas perbuatan itu. Jadi, tetaplah berbuat baik. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.